ketika dia sudah sampai ujung. Nah, untuk nanya komputernya ketika udah sampai ujung gimana? Koordinatnya, Pak. Oh ya, gimana nanyanya? Koordinat ujung berapa misalkan? Yang 1000, Pak. Maksud Nah, pertanyaan saya, eh, kira-kira ada cara singkatnya gitu nggak, Pak, buat mempersingkat arahnya, Pak? nggak ada. Ya, ganti arah kan kondisinya kalau sampai ujung. Ujung itu kan eh, kalau programnya lengkap semua seperti yang tadi saya tunjukkan, kan ujungnya itu nggak hanya 1000, tapi ada ujung yang di sisi bawah, ada ujung yang sisi kiri 0, ada ujung yang di atas 0. Tadi kamu sebutin kan ujung sisi kanan kan? Iya, Pak. Ya berarti ngecek apakah mobil itu sudah sampai ujung, tanya lagi ujung yang mana? Ujung kanan kah, ujung bawah kah, ujung kiri, ujung atas, ya kan? Ya, berarti harus ada 4 pertanyaan. Tanya dulu apakah dia udah mentok ujung kanan. Ternyata enggak. Tanya juga apakah dia mentok ujung bawah. Nah, gitu. Jadi malah if-nya tambah banyak. Karena setiap ujung harus cek. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Kamu bisa tampilkan program kamu? Saya, Pak. Iya. Boleh, Jadi Pak. saya kasih share screen ya. Ini, Pak, saya jadinya banyak banyak banget sampai 17. Saya coba jalanin dulu aja. Ya, itu bagus, ujung kanannya mentoknya bagus. Ujung kirinya aja mentoknya kurang kayaknya. Dikurangin lagi if-nya. Koordinat ujung kirinya, koordinat ujung kiri yang mana? Uh, itu arah kok sampai banyak banget. Arah itu bukan menentukan gambar mobil ya. Gambar mobil kan cuma ada 8 ya. Nah, Kok iya, arah bisa saya kayaknya pola pikirnya eh, kebanyakan gini, Pak. Makanya saya nanya singkatnya. enggak, itu arah. Arah kan arah itu menentukan gerakan dan gambar mobil kan. Nah, sedangkan gambar mobil yang kita siapkan adalah untuk 8 arah aja kan, 0 sampai 7 kan. Iya. Uh,
Berarti nanya arahnya sebenarnya hanya sebanyak 8. Oh, ini bisa sampai 15. Nah, terus uh, apa namanya? Coba uh, kamu pola pikirnya mana, coba tampilkan pola pikir. Flow chartnya Pak. Pola pikirnya. Itu kan apa namanya, sampai nomor 15. Sebentar, stop dulu. Sampai nomor 15 itu kan uh, pola pikir yang awal kan, inisiasi harga awal, inisiasi lah semua, ya kan. Nah, kemudian pada saat menggabalkan loopnya, coba kita lihat itu. Nah, itu while event klik itu yang 16 1612 itu, while event klik mouse itu bunyi, kemudian mulai gerakan mobil kan. Nah, mulai gerakan mobil. Nah, pada saat memulai gerakan mobil, pola pikir kita apa? Pada saat memulai gerakan mobil. Nah, pada saat memulai gerakan mobil, pola pikir kita sebenarnya ada uh, uh, dapatkan gambar mobilnya. Gambar mobilnya arah mana? Itu kan arah itu menunjukkan gambar nomor berapa yang kita pakai kan. Nah, berarti pola pikirnya dapatkan gambar arahnya, kemudian uh, hitung koordinat baru kan. Kalau sudah dapetin arah arah gerakan itu menunjukkan gambar mobil, image mobil, menunjukkan juga cara perhitungan koordinat yang baru kan. Cara perhitungan koordinat yang baru kan tergantung dari arah. Jadi pola pikir yang pertama, cek arah. Nah, arah itu hanya ada sebenarnya sebanyak gambar mobil. Kalau gambar mobil ada 8, berarti arah itu cek apakah arah sampai lebih kecil. Mungkin bukan lebih kecil kali, karena arah itu kan harus sama. Apakah arah sama dengan 0, itu berarti gambar mobilnya menuju ke atas kan. Nah, ini agak bingung juga kalau ini kamu nentuin dari awal, ini arah di awal berarti 18 kan. Nah, kemudian misalkan arahnya itu adalah arah 2, yang gerakan mobil ke arah kanan itu, maka kemudian jadi setelah dapat arah, jadi cek arah itu gunanya untuk apa? Untuk menentukan image mobil yang dipakai. Kemudian yang kedua untuk menentukan perhitungan koordinat mobil berikutnya, gitu kan? Jadi cek arah, mendapatkan gambar mobil, menghitung koordinat mobil berikutnya, kemudian sudah dapat koordinat berikutnya, habis itu ngapain? Nah, koordinat berikutnya itu dicek, apakah mentok dinding nggak? Mentok dinding mana? Nah, tergantung arahnya. Kalau arahnya 2, berarti ngeceknya adalah dinding kanan, ya kan? Kalau arahnya 0, ngecek dindingnya adalah ngecek dinding. 0 itu kan gerakan ke atas kan? Ngecek dindingnya apakah koordinatnya lebih kecil dari koordinat atas. Koordinat atas itu tembok itu ada di X0 kan. Mau Y0, dinding atas itu adalah Y0. Jadi ngecek koordinat mobilnya itu apakah
koordinatnya itu lebih kecil atau sama dengan Y0. Kalau dari hasil perhitungan ternyata Y-nya dapatnya minus, maka dianggap dia koordinat berikutnya itu adalah Y0. Supaya kita gambarnya seolah-olah mobil mentok di dinding. Nah, begitu mobil mentok di dinding, tadi kan cek uh, koordinat dinding kan. Kalau dia mentok, berarti arahnya berubah. Arahnya berubah satu misalnya. Arahnya berubah satu, jadi ke arah mana dia? Nah, arahnya itu kemudian dicek lagi. Di pola pikir itu uh, loops kan, muter kan. Dicek lagi arahnya. Kalau arahnya jadi dari 0 jadi 1, maka yang pertama gambar mobil yang diambil adalah kalau yang di sini kalau mentok bukan berubah arah dulu, tapi kalau mentok mundur dulu kan. Jadi pola pikirnya kan kalau dia mobil itu koordinatnya mentok sama dinding, maka dia mundur dulu, lakukan gerakan mundur. Setelah selesai gerakan mundur, rubah arah. Nah, rubah arah ini kemudian kembali kemana? Kembali ke cek arah yang mendapatkan gambar mobilnya, kemudian arah gerakan. Jadi seperti gitu seterusnya. Jadi pola pikirnya tuh kurang lebih seperti gitu. Iya Pak, kayaknya saya kebanyakannya gara-gara yang mundur saya hitung berubah arah Pak. Oke, gimana? Iya, ternyata saya kebanyakannya gara-gara yang mundur saya hitung berubah arah. Jadi udah terjawab pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Flowchart, Pak. Ya, betul. Apa? Jadi kan saya agak beda nih Pak sama Mahmudah. Jadi saya bingung gitu Pak gambar flowchart saya kayak gimana. Flowchart itu Soalnya kan saya itu dari pola pikir. Nah, harus pola pikirnya dulu yang jelas. jadi di pola pikir saya tuh kan ada fungsi gerak nih Pak. Kalau ke kanan. Nah, dia pas udah ke kanan itu ada 2 while. Jadi while pertama kalau dia udah mentok, dia bakal break. Abis itu lanjut ke while kedua. Di while kedua kalau dia nyampe batas mundurnya itu, dia bakal break lagi. Nah, saya itu bingungnya kalau udah nyampe break itu kan lanjut ke while kedua. Itu gimana ya Pak grafiknya? Flowchartnya. Nah, sebenarnya adalah kalau di pola pikir gerakan mobil itu cuma ada 2. Ada gerakan maju, ada gerakan mundur. Nah, terus kalau arahnya gimana Pak? Kalau arahnya 0 ke arah atas, arahnya arahnya 4 ke arah bawah, kan beda gerakannya. Sama-sama bergerak maju. Hanya yang membedakan kalau arahnya 0, itu yang menentukan koordinat berikutnya itu koordinat X kah atau koordinat Y kah yang berkurang atau bertambah. Jadi arah itu untuk menentukan apakah koordinat X atau Y
yang bertambah atau berkurang. Itu ya, itu untuk gerakan maju. Jadi pertama ngecek arah itu untuk menentukan gerakan, ya. Kemudian untuk menentukan gambar mobil, karena gambar mobilnya itu kita sediakan ada 8 gambar mobil. Nah, terus gerak maju. Nah, gerak maju ini berubah menjadi gerak mundur kalau apa? Tadi kan, apakah nih? Saya lihat ini ya. Ya, kamu lihat yang bagian pola pikir, ada satu inisiasi awal. Inisiasi awal itu yang tadi tuh Mahmudah kan bilang, import file game, definisikan ukuran layar, definisikan warna, definisikan kalimatnya, ukuran hurufnya, semua definisi-definisi itu ada di nomor 1, di pola pikir inisiasi awal. Nah, kemudian cek arah gerak. Nah, ini kalau mau lebih lengkap, cek arah gerak ini sebenarnya kalau kita klik mouse button itu jadi klik mulai bergerak kan. Nah, pas mulai bergerak itu cek arah gerak. Cek arah gerak itu untuk dapatin apa? Untuk dapatin star image sama untuk dapatin sudut. Karena ternyata gerakan itu tadi X atau Y yang berkurang itu bisa diperlakukan dengan sudut. Itu kan sin sama cos aja itu. Misalkan contoh, kalau dia bergeraknya ke atas, arah 0 tuh, yang bertambah X atau koordinat Y yang bertambah. Yang berubah, bukan bertambah. Berubah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi kalau arahnya ke atas, itu yang berubah koordinat X atau koordinat Y. Iya, Pak. Berkurang atau bertambah? Bertambah. Nah, arah atas itu kalau kita pakai sudut parabola itu adalah sudut 90 derajat kan. Kalian gambar aja di tengah-tengah ini garis koordinat ini. Jadi itu adalah arah parabolanya adalah jadi sudutnya 90. Nah, kalau sudut 90, cos atau sinus yang ada nilainya? Cos 90 atau sinus 90 yang ada nilainya? Sin, Pak. Sin 90. Nah, berarti untuk arah Y itu menggunakan itu tadi koordinat Y-nya bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Arah atas loh. Arah atas bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang, Pak. Berarti koordinat sebelumnya BOYY dikurangin sinus arah kali kita mau berkurangnya berapa? Apakah kita mau berkurangnya 6 pixel? Jadi sinus ini hanya untuk menunjukkan bertambah atau faktor pengalinya. Kan sudutnya itu kan berarti kan kalau sin 90 itu ada nilainya 1, cos 90 nilainya 0. Berarti yang X, karena X-nya nggak berubah, kita buat rumusnya adalah BOXX minus atau ditambah cos
cos arah itu kan jadi cos 90 kan, dikali perpindahan. Kan tetap 0 kan? Nah, jadi rumus pergerakan itu bisa dirubah menjadi fungsi sinus dan kosinus. Coba kalian perbaiki deh program kalian. Rumus-rumus perpindahan tadi itu yang si Mahmuda yang banyak sekali. Tiap kali ngecek arah, rumus perpindahannya beda kan? Nah, nanti kalau dengan cara ini, Pak. setiap kali ngecek arah, hanya menentukan sudutnya berubah. Makanya saya bilang tuh, kalian lihat di pola pikir yang nomor 2, cek arah gerak, sudut berubah, menentukan sudut, menentukan car image. Nah, kemudian habis itu setelah dapat sudut dan menentukan car image, hitung perpindahan posisi. Hitung perpindahan posisi cuma BOX, BOYY. Rumusnya apa? Pakai cos dan sinus. Untuk setiap sudut sama rumusnya itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan perpindahan posisi, keempat, cek posisi apakah mentok dinding. Nah, mentok dinding ini tergantung arah. Kalau arahnya 0, berarti dinding atas. Kalau arahnya 2, berarti dinding kanan. Kalau arahnya 3, berarti dinding arahnya 3 bisa dinding kanan, bisa dinding bawah kan, dinding kanan gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi hanya cek posisi. Nah, kalau iya cek posisi ini apakah dia mentok, lakukan gambar pas di dinding. Berarti BOXX BOE-nya diputuskan menjadi seukuran dinding, senilai dinding. Kemudian jalankan fungsi mundur. Kemudian jalankan fungsi mundur. Kenapa fungsi mundur? Karena udah mentok dinding. Tapi car image-nya tetap sama. Kan mundur aja. Nah, mundur itu cuma merubah penentuan BOXX BOYY yang tadinya rumusnya sama seperti maju tadi, hanya yang tadinya positif jadi dirubah jadi negatif, yang tadinya negatif dirubah jadi positif. Jadi lakukan fungsi mundur, ubah sudut. Jadi setelah mundur sekian, ini fungsi mundur pasti while, kemudian ubah sudut, ulangi. Nah, ini bukan ulangi 1 nih, ulangi 2. Terus ini jika tidak mentok dinding, ini ulangi 3. Nah, kalau ada ulangi 2, ulangi 3, itu while namanya. Jadi pola pikirnya kurang lebih seperti ini. Nah, di flowchart-nya itu jadi lebih detail. Oke, ada pertanyaan? Nah, coba yang kalian udah buat itu, tadi panjang-panjang itu, kalian rubah dengan cara fungsi trigonometri tadi untuk menentukan posisi tadi. Kalian buat dengan sudut tadi. Kalau arah 0 artinya sudutnya 90. Arah 2, arah bergerak ke kanan, itu berarti bergerak di sumbu X, sudutnya adalah 0. Kita ngikutin sudut koordinat polar aja. Koordinat polar kan sudutnya kalau arah sumbu X positif itu kan arah sudut 0 kan. Itu anggap sudut 0. Oke, ada pertanyaan? Pak, maaf. Mau nanya lagi. Ini kan dia mentok nih, Pak. Ya. Halo? Ya, terus? Kedengeran kan ya suaranya? Kan dia mentok nih, Pak. Terus kan dia mundur. Nah, itu apakah rumus mundur yang dia pakai itu bisa kita pakai buat di mobil yang maju, tapi gambarnya berlawanan?
mundur itu gambarnya kan sama, gambarnya nggak berlawanan. Mobil Iya, mundur Pak. kan gambar mobilnya kan tetap ke depan gambar mobilnya, tapi gerakannya mundur kan? Iya. Apakah rumus yang sama itu kan ini kan rumusnya mundur nih, Pak. Misalnya di sumbu Iya, X dia mundur, berarti kan dia dikurang. Nah, iya, habis itu kita tiba di suatu gambar yang gambar mobilnya berlawanan, itu kan dia hitungannya maju, tapi di sumbu X itu tetap berkurang. iya. Ya Apakah bisa bisa dipakai pakai juga rumusnya? pakai cos dan sinus itu. Kalian coba-coba aja dengan cos dan sinusnya. Mau cos dan sinus itu untuk mendapatkan perkalian faktor pengalinya. Apakah perkalian pengalinya 1 atau 0, atau kalau arahnya katakan arahnya arah satu kan itu sudut 45 kan? Arah satu itu sudut 45, x-nya bertambah, y-nya berkurang. Nah, itu kan bisa pakai cos dan sinus 45 kan? Iya kan? Kan cos dan sinus 45 besarnya sama. Nah, arah satu itu pergerakan arah sumbu x dan arah sumbu y-nya sama. Hanya mana yang berkurang, mana yang bertambah kan? Sama. Jadi sebenarnya program ini kalau menggunakan fungsi agak pendek, karena tadi fungsi untuk yang nomor 3 tuh perpindahan posisi itu cuma satu rumus. Fungsi perpindahan posisi itu cuma satu rumus. Mau arahnya tegak lurus, mau arahnya ke kanan, arah ke kiri, arah ke bawah, arah ke kiri bawah, ke kanan bawah, kanan atas, kiri atas, cuma satu rumus, pakai sin dan cos. Jadi itu. Kemudian cek posisinya. Nah, kalau cek posisi tentunya nggak bisa, karena setiap posisi itu tembok kanan, tembok kiri, tembok bawah, tembok atas beda-beda menanyakan batasnya kan, ya harus satu-satu. Fungsi mundur sama, mau arah mana aja fungsi mundur itu hanya berubah tanda dari yang rumus fungsi maju. Jadi sama. Jadi fungsi mundur untuk semua arah rumusnya sama. Jadi kalian buat fungsi maju tadi, perpindahan posisi yang nomor 3 itu sebagai fungsi maju. Kalian buat fungsi mundur. Itu. Kemudian udah itu fungsinya. Fungsi maju, fungsi mundur. Kalau ngecek mentok dinding, boleh juga kalian mau jadi buat fungsi fungsi mentok dinding. Boleh juga. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalian benarkan kerjaan kalian itu dengan menggunakan fungsi. Jadi tadi kalau yang saya lihat programnya Mahmudah yang panjang banget itu akan berkurang banyak. Mungkin tinggal sepertiga kali. Tinggal sepertiga baris maksudnya. Kalau tadi barisnya kamu tuh ada misalkan ada 100, mungkin bisa tinggal 30 baris. Ada pertanyaan lagi? Nah, mungkin ini bisa juga dibuat jadi challenging yang lebih menarik. Kalau ada 2 mobil, gambarnya dibedain lah, mobil A sama mobil B. Ada di lapangan yang sama. Jadi tambah satu fungsi lagi, kalau kedua mobil ini saling tumbukan. Begitu dia numbuk, berarti dia otomatis mobil yang A belok kanan 45 derajat, mobil yang B belok kanan. Jadi seperti benar-benar di arena bom kar yang ada 2 mobil. Jadi dia bisa mentok dinding kiri kanan batas bawah, dia bisa juga mentok sesama mobil dan perlakuannya sama. Kalau mentok pokoknya dia mundur sebentar terus berganti arah 45 derajat ke kanan. Oke, ada pertanyaan?
Oke, sisa waktunya kalian rubah pekerjaan kalian dengan menggunakan fungsi. Dengan pola pikir utama seperti yang kalian lihat ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Badan saya udah nggak enak juga sih, guys. Oke, panasnya juga naik lagi, jadi kemungkinan saya harus cek. Oke, selamat sore, selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih. Diri ya. Yang Pak. Siang. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.